Halo, selamat datang di channel Faisal. Ini adalah new Mazda CX-3 yang tipe Sport. Mobil ini menjadi mobil entry levelnya SUV-nya di Mazda. Tapi kalau di Mazda, meskipun ini mobil entry level, tapi fiturnya itu bisa dibilang sama dengan trim yang ada di atasnya. Seperti apa unitnya? Ini dia new Mazda CX-3 tipe Sport. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Oke, sebelum kita lanjut ke unitnya, untuk kalian yang baru bergabung, jangan lupa bantu channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Dan buat kalian yang mau tahu informasi soal Mazda, atau mau tahu promonya, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi, atau hubungi nomor yang ada di bawah ini. Beberapa waktu lalu, mobil CX-3 Sport ini mendapatkan beberapa improvement yang bisa dibilang sangat menarik nih. Dari segi harga yang tidak terlalu jauh untuk terpautnya dengan tipe yang sebelumnya. Dan untuk fitur-fitur yang ditambahkan itu sangat lengkap untuk saat ini. Dan kita lihat di bagian depan, di sini logo Mazda-nya dia sudah ditutupi oleh Mica, yang berarti new Mazda CX-3 tipe Sport ini sudah memiliki fitur MRCC atau Mazda Radar Cruise Control. Jadi untuk cruise control di Mazda CX-3 ini sudah adaptif, jadi bisa mengikuti mobil yang ada di depannya. Dan untuk perbedaannya dengan yang tipe sebelumnya, kita lihat di bagian bumper bawahnya. Di bumpernya yang sebelumnya itu dia menggunakan finishing warna hitam juga, cuman menggunakan bahan doff. Dan di sini dia menggunakan finishingnya black glossy, jadi kesannya itu lebih mewah. Jadi nggak ada plastik yang warna doff lagi untuk di bagian depan. Oke, untuk di sini signature wingsnya dia warna light chrome, jadi kesannya itu mewah ditambah dengan sporty. Untuk di sini dia ada lampu seinnya, dan untuk di bawah ada fog lampnya. Dan untuk headlampnya yang pasti sudah menggunakan LED multi reflektor dan dilingkari oleh DRL-nya. Jadi benar-benar kalau kita lihat dari depan itu looks-nya benar-benar mewah dan sporty banget. Oke, sekarang kita beralih ke bagian sampingnya. Oke, ini dia tampilan dari samping new Mazda CX-3 Sport ini. Kita lihat perbedaannya dengan yang sebelumnya, itu di bagian bawah, di claddingnya. Untuk claddingnya dan side skirtnya ini, dia warnanya itu warna black glossy. Sedangkan yang tipe sebelumnya itu masih menggunakan tampilan doff, warna doff, hitam doff. Dan untuk di sini, kita yang pasti udah keyless entry. Di sini tombolnya, handle-nya sesuai dengan warna body. Dan untuk spionnya, dia sudah memiliki fitur blind spot monitoring system. Jadi dia bisa ngebaca situasi di jalan kalau ada kendaraan lain yang mau mendahului. Jadi bisa terlihat di sini atau ada indikatornya di dalam nanti. Oke, untuk di pilarnya dia sudah menggunakan finishing warna black glossy juga. Dan untuk velgnya itu ring 18. Ya, dan finishingnya itu menggunakan two-tone color. Jadi terlihat lebih sporty lagi. Oke, itu dia tampilan dari samping untuk new Mazda CX-3 tipe Sport ini. Sekarang kita beralih ke bagian belakang. Oke, ini dia tampilan dari belakang new Mazda CX-3 tipe Sport ini. Untuk perbedaannya sebenarnya hanya di bagian bumpernya aja. Untuk bumpernya dia sudah menggunakan finishing black glossy. Dan di sini masih tetap ada logo CX-3-nya, di sini ada emblem Sky aktifnya, di sini logo Mazda, dan cara buka bagasinya ada di sini. Di sini ada tombol, kita bisa buka di sini, dan bagasinya bisa dibilang cukup luas. Oke. Dan untuk yang paling jarang ditemui di SUV medium ini adalah di bagian knalpotnya. Dia menggunakan knalpot asli, menggunakan dua knalpot yang itu asli, membuat kesan sportinya itu dapat banget. Jadi memang kalau CX-3 ini dibuat looks-nya sporty dan elegan. Oke, itu dia tampilan dari belakangnya Mazda CX-3 ini. Sekarang kita beralih ke bagian dalamnya. Oke, ini dia tampilan dari dalam Mazda CX-3 ini.
Untuk perbedaannya sekarang dia di bagian sininya dia menggunakan material suede, dan untuk di sininya di kisi AC-nya dia ada lingkaran warna merah, dan untuk AC-nya tetap ya, untuk pengaturan AC-nya dia masih model putar. Model putar ini bisa dibilang mempermudah kita saat kita mengatur AC-nya, mengatur suhu atau mengatur fan AC-nya. Jadi kalau seperti ini kita tinggal putar aja, jadi kita nggak usah ngejangkau. Kalau biasanya sekarang kan beberapa unit itu dia touchscreen, tapi di Mazda masih mempertahankan tombol-tombol serta pengaturan AC yang seperti ini. Itu fungsinya untuk mempermudah kita dalam menjangkau atau mengoperasikan semua yang terdapat di bagian depan sini. Dan untuk itu kenapa kita sudah menggunakan Mazda Connect juga. Jadi Mazda Connect ini untuk mengatur semua yang ada di head unit, yang ada di center display depan kita ini. Jadi kita tinggal mengaturnya lewat konsol yang ada di tengah sini. Jadi di sini kita tinggal putar atau tekan. Kalau kita mau ganti frekuensi radio atau mau ganti connectivity, itu bisa dibilang sangat membantu sekali. Karena memang ya, kalau untuk di jalan, fokus adalah salah satu hal yang paling utama gitu. Jadi karena di Mazda ini sangat mementingkan keselamatan kita dan kenyamanan kita, kenapa tombol-tombol fisik di Mazda itu masih dipergunakan. Gitu. Dan di sini yang pasti dia sudah memiliki head-up display. Head-up display itu untuk melihat speed kita, dan ada indikator speed limitnya juga, dan serta ada indikator fitur apa aja yang sedang aktif di depan sini. Jadi kita akan tetap fokus dalam perjalanan melihat ke jalan. Jadi ya memang Mazda sangat mementingkan itu. Dan untuk di sini, di bagian sini dia ada wireless chargingnya juga. Dan di sini dia ada auto hold, dan handbrake-nya juga sudah elektrik untuk yang model sekarang. Sebenarnya model yang sebelumnya juga sudah gitu. Dan di door trimnya dia di sini materialnya juga suede. Di sini ada seperti warna silver ya, dan tarikan pintunya dia warna chrome. Dan untuk setirnya dia yang pasti sudah tilt steering dan teleskopik, dan untuk jangkauannya itu cukup jauh, jadi menambah keergonomisan kita saat berkendara. Yang pasti Mazda tuh terkenal sama yang namanya fun to drive. Jadi kalian harus coba sendiri deh gimana tuh Mazda mendesain seperti setirnya, seperti pedal gasnya ini sudah organ type. Jadi buat kalian yang suka nyetir, buat kalian yang nyetir sendiri khususnya, ini sangat, ya ini mobil buat kalian gitu. Kalian harus coba sendiri deh. Kalau yang mau coba test drive bisa langsung klik link yang ada di deskripsi atau hubungi nomor yang ada di bawah ini. Dan di sini material joknya untuk yang saat ini, yang sekarang yang sudah facelift, dia sudah menggunakan material leather. Jadi untuk di bagian joknya dia udah full leather. Dan untuk di sini dia spion depannya sini udah auto dimming. Dan untuk yang sekarang, yang tipe sport yang sekarang sudah memiliki sunroof dan pengaturannya secara elektrik. Jadi lebih lengkap lagi. Untuk harganya dia di 399. Jadi dari sebelumnya itu nggak terlalu jauh untuk naiknya, tapi dengan fitur yang ditambahkan, dengan komponen-komponen yang ditambahkan, itu sangat worth it kalau menurut saya. Jadi buat kalian yang mau tahu informasi soal Mazda atau yang mau tahu promonya, bisa langsung hubungi nomor di bawah ini atau klik link yang ada di deskripsi. Dan jangan lupa bantu channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Saya Faisal, sampai jumpa di video berikutnya.